Peristiwa Madiun, sering dikenal juga sebagai Madiun Affair, terjadi pada tahun 1948, merupakan salah satu jalan kelam perjalanan bangsa Indonesia sebagai gerakan kontrarevolusi. Tragedi ini telah merenggut banyak korban jiwa, khususnya bagi para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat serta pemerintahan. Pasca tragedi, Kota Madiun sempat dilabeli sebagai kota kawasan merah atau basis pergerakan PKI. Hal ini kerap kali menimbulkan problema pelik yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, baik urusan publik maupun urusan pribadi. Bahkan karena hal semacam ini pula lah muda-mudi yang berasal dari Kota Madiun bisa-bisa ditolak lamarannya oleh calon mertua hanya karena berasal dari kota yang memiliki keterkaitan dengan PKI. Kejadian seperti ini acap kali dialami oleh pemuda-pemudi Madiun dan sekitarnya. Selain mendapatkan stigma dan julukan yang negatif bagi Kota Madiun, peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 juga menyisakan luka dan trauma mendalam bagi para keluarga korban yang ditinggalkan. Stigma yang liar berkembang di masyarakat terhadap Kota Madiun merupakan sikap masyarakat dalam melakukan generalisasi tanpa menguji realitas berdasarkan kronologis sejarah pemberontakan PKI di Madiun. Banyak berbagai alasan mengapa Madiun dijadikan sebagai pusat pergerakan PKI. Pertama, Madiun merupakan wilayah strategis berupa tipologi daerah yang diapit oleh Gunung Wilis dan Gunung Pandan. Kondisi alam tersebut menjadi tempat bertahan dari serangan dan melarikan diri. Yang kedua, kekuatan militer yang sudah maju. Pada saat itu Madiun menjadi daerah yang sudah memiliki lapangan udara sendiri, yakni lapangan udara Mospati. Lapangan udara yang dibangun oleh Belanda bersama-sama dengan lapangan udara Pakis di Malang, Colomadu di Surakarta, dan Maguwo di Yogyakarta. Dari sisi ekonomi dan politik, banyak terdapat pabrik yang basis buruhnya kuat seperti PG Rejo Agung, PG Kanigoro, PG Pagotan, PG Nguranggaring, dan PG Sudono yang dinilai mampu memenuhi sektor ekonomi. Adanya perlintasan kereta api di dekat PG Rejo Agung yang menghubungkan Surabaya dan Jakarta untuk mendukung mobilitas FDR atau PKI ke setiap daerah. Ditemukannya bukti di Kamar Amir Syarifuddin yang menyebutkan bahwa Madiun dijadikan sebagai daerah gerilya sektor yang kuat untuk melanjutkan perjuangan. Secara teritori, Madiun menjadi tempat yang strategis yang menghubungkan titik sentral daerah di teritori tersebut. Terhitung mulai demarkasi dari paling barat yakni Yogyakarta, Surakarta, Madiun hingga Kediri dan Malang, Madiun berada di tepat tengah-tengah teritori ini, sebuah rencana strategis yang telah dipersiapkan oleh Musso untuk mengejawantahkan skenario-skenario lanjutan revolusionernya. Menurut catatan berbagai sejarah, pemberontakan dimulai pada jam 3 subuh setelah terdengar tembakan pistol 3 kali sebagai tanda dimulainya gerakan non-parlementer oleh Kesatuan Komunis. Lantas disusul dengan perlucutan senjata oleh kader-kader FDR, serta menduduki tempat-tempat penting di Kota Madiun dan mengibarkan bendera merah berlambang palu arit di depan balik Kota Madiun. Di waktu yang sama di Kota Magetan, sebelah barat Kota Madiun, pasukan FDR bergerak menyerbu kantor komando distrik militer, kantor Koramil, kantor pengadilan, dan tempat penting lainnya. Seorang antropolog Amerika yang bernama Robert J. mencatat bahwa PKI telah membunuh mereka yang tidak bersalah, seperti para pejabat pemerintah, anggota TNI, para ulama dan santri dengan sangat keji. Para korban dibunuh dengan cara ditembak, dibakar,
hingga dikubur hidup-hidup. Pembantaian massal yang dilakukan oleh PKI menjadi saksi atas kebiadaban para pemberontak. Kisah-kisah Loji yang banjir darah hingga sampai mata kaki, tembakan pelor berkarat di kresek, hingga pembunuhan dengan gagang pacul mewarnai tragedi revolusioner ini. Kekejaman kelompok FDR sangat banyak dicatat dalam berbagai literatur dengan metode-metode pembunuhan yang bisa dianggap sadis dan biadab. PKI berhasil merebut kekuasaan sepenuhnya di Madiun pada jam 7 pagi. Madiun menjadi merah dan menyatakan diri berdiri sendiri sebagai negara komunis Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh PKI demi mewujudkan misi mereka. Musso telah menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan menyebarkan berita bohong bahwa para pemimpin Indonesia telah menjual bangsa Indonesia ke kolonialisme Belanda, serta menyengsarakan hidup kaum buruh dan tani, sehingga masyarakat yang tidak tahu menahu pokok permasalahannya telah terjebak untuk ikut mendukung kaum pemberontak bangsa Indonesia. Pemberontakan itu terus terjadi dan menyebar ke berbagai daerah yang telah mendapat pengaruh dari FDR, seperti Magetan, Ngawi, Ponorogo, Cepu, Blora, Purwodadi, dan Solo. Hingga pada akhirnya pihak pemerintah menindak tegas pemberontakan itu dengan melakukan penangkapan serentak di berbagai daerah terhadap para pemimpin FDR atau PKI. Salah satunya adalah Musso, Gubernur Jawa Timur pada waktu itu, Raden Mas Suryo, yang saat itu berada dalam perjalanan dari ibu kota Yogyakarta hendak kembali ke Surabaya, dihadang oleh kelompok massa FDR di hutan Kedunggalar, daerah Ngawi. Ia dibunuh dengan tembakan bersama ajudan dan supirnya. Jasad mereka dibuang ke dalam aliran sungai Bengawan Solo.